Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadratillahi Rabbi atas nikmatnya, karunia-Nya kita bisa kembali menuntut ilmu dalam kegiatan pesantren Ramadan SMA Integral Hidayatullah Batam. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu diamanahi untuk menyampaikan materi hari terakhir di kegiatan pesantren Ramadan ini dengan tema amalan utama pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan nanti senantiasa menambah keilmuan kita dan mempertebal amalan kita pada bulan Ramadan ini. Baiklah anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, mari kita mulai materi kita tentang amalan utama pada bulan Ramadan. Ada banyak amalan yang sering kita dengar untuk mengisi hari-hari kita selama bulan Ramadan. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan 7 amalan utama. Pada dasarnya amalan-amalan itu banyak sekali, tetapi atas keterbatasan waktu kita akan menyaringnya menjadi 7 amalan utama yang kita lakukan, yang akan kita rutinkan setiap bulan Ramadan. Sesungguhnya berpuasa tidak hanya sebatas meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri, tapi juga mengisi hari-hari dan malamnya dengan amal soleh. Karena sesungguhnya amal soleh yang dilakukan pada bulan Ramadan tentu mendapatkan atau diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang berlipat. Apa saja amalan-amalan yang harus kita lakukan selama mengisi hari-hari kita selama bulan Ramadan, agar puasa kita benar-benar puasa yang berkualitas dan tujuan utama kita menjadi orang yang bertakwa adalah bisa tercapai ya, dan bisa kita amalkan lagi tidak hanya di bulan Ramadan, tapi bulan-bulan seterusnya setelah bulan Ramadan ini. Amalan yang pertama adalah puasa. Tentu puasa ini adalah puasa yang sifatnya wajib, puasa yang secara khusus Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tadi yang Ibu bacakan, bahwa diwajibkan kepada setiap orang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini tentu
hukumnya wajib, ya, berbeda dengan puasa-puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap Allah, keimanan dan mengharap Allah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini menunjukkan bahwa berpuasa di bulan Ramadan ini tentunya sangat istimewa dan berbeda dengan puasa-puasa pada bulan selain bulan Ramadan. Tetapi pada dasarnya puasa itu bukanlah hanya sekedar menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tentunya kita sebagai orang yang beriman menginginkan puasa kita lebih berkualitas. Ya, tidak hanya menjaga perut kita dari diisi makanan, tidak menjaga mulut kita untuk tidak makan dan minum, tetapi puasa juga kita harus mempuasakan diri kita, anggota tubuh kita, pendengaran kita berpuasa dari hal-hal yang tidak berguna, penglihatan kita juga berpuasa dari tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, serta lisan juga berpuasa dengan menjaga omongan-omongan atau perkataan-perkataan yang sia-sia atau perkataan-perkataan yang kotor. Dan seluruh anggota tubuh kita senantiasa menjaganya, sehingga kita mempuasakan seluruh anggota tubuh kita di bulan Ramadan ini. Oke, amalan yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini merupakan amalan yang menjadi rutinitas dilakukan di bulan Ramadan. Pelaksanaan sholat tarawih bisa dilaksanakan setelah sholat isya atau menjadi rutinitas pengganti sholat malam kita. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Jangan tinggalkan sholat malam karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Apabila beliau sakit atau melemah, maka beliau sholat dengan duduk." Nah, sholat malam ini dalam bulan Ramadan kita lebih mengenalnya dengan sholat tarawih. Dalam situasi seperti ini, sholat tarawih kita laksanakan di rumah, tetapi sesungguhnya tidak mengurangi pahala kita melaksanakan sholat tarawih, baik itu di rumah maupun di masjid. Nah, usahakan untuk melakukannya berjamaah bersama keluarga. Jadikan sholat tarawih sebagai rutinitas kita di bulan Ramadan, dan jangan sisakan hanya di bulan Ramadan saja. Untuk bulan selanjutnya, kita kemudian terbiasa untuk terus melakukan sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam atau sholat tahajud di luar bulan Ramadan kita mengenalnya, itu akan memberikan kemuliaan dan keberkahan kepada kita yang melakukannya. Amalan yang utama yang ketiga adalah sedekah, ya, menginfakkan rezeki kita sebagian yang memang merupakan hak orang lain. Ya, sedekah di bulan Ramadan bisa
berupa banyak hal, ya. Sesungguhnya sedekah di bulan Ramadan memiliki keistimewaan dan kelebihan, maka bersegeralah dan semangat dalam menunaikannya sesuai kemampuan. Bentuk sedekah di bulan Ramadan diantaranya memberikan makan orang miskin atau orang yang kurang mampu, dan memberikan hidangan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Amalan berikutnya adalah membaca dan tadabbur Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka selayaknya kita di bulan Ramadan ini lebih intens lagi mempelajari Al-Quran, membacanya dan mentadaburinya. Bukan hanya sekedar membaca, mengejar target hatam Al-Quran kita setiap bulan Ramadan. Target hatam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tetapi senantiasa kita juga mentadaburinya. Apa itu mentadaburinya? Yaitu diiringi dengan upaya mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh apa makna dari Al-Quran yang kita baca itu. Setelah kita memahaminya, maka kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran tersebut. Selanjutnya, amalan yang kelima adalah i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di masjid untuk melaksanakan zikir, sholat, membaca Al-Quran. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kondisi negara kita yang sedang mengalami wabah COVID-19 ini? Tentunya kalau memang tidak ada masjid yang menyediakan memfasilitasi pelaksanaan i'tikaf, maka tidaklah mengapa kita melakukan beribadah, berzikir, baca Al-Quran, sholat dengan tetap di rumah. Ya, insya Allah itu merupakan pahala yang Allah berikan kepada kita tidak akan berkurang. Nah, kapan pelaksanaan i'tikaf yang utama? I'tikaf di bulan Ramadan dilakukan di 10 hari terakhir adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan beriktikaf, kita berzikir kepadanya, memutus diri dari segala kesibukan yang bisa mengganggu malam itu. Selanjutnya, amalan yang keenam adalah menghidupkan Lailatul Qadar. Menghidupkan Lailatul Qadar seperti yang terdapat dalam hadis Bukhari. Dan siapa sholat pada Lailatul Qadar didasari iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lailatul Qadar berada di 10 hari terakhir Ramadan, tepatnya pada malam-malam ganjil, dan malam yang paling diharapkan adalah malam ke-27, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Bagaimana kita jika mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka banyaklah kita berzikir dan banyaklah kita berdoa dengan mengucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya
Engkau Maha Pemaaf, menyukai pemberian maaf, maka ampunilah aku. Dibaca berulang-ulang mengharapkan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amalan yang utama yang ketujuh adalah umroh. Kenapa umroh dikategorikan sebagai amalan pada bulan Ramadan yang utama? Karena umroh pada bulan Ramadan itu senilai dengan berhaji. Fa inna umrata fihi ta'dila hajjah. Umroh pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya berpuasa tidak hanya sebatas meninggalkan makanan dan minuman dan berhubungan suami istri, tapi juga mengisi hari-hari dan malamnya dengan amal soleh. Nah, anak-anakku sekalian, tadi sudah Ibu paparkan 7 keutamaan, 7 amalan utama yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan, sehingga kita melaksanakan puasa ini tidak sekedar berpuasa. Ya, dalam hadis dijelaskan, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, mereka pun tidak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabarani. Dan siapa yang keluar dari Ramadan tanpa diampuni dosa-dosa dan kesalahannya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang mengikuti perintah Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, sehingga tujuan kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, kita bisa genggam, kita bisa raih dan menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi di kemudian hari. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.